Di momen Mother's Day kali ini kita akan menceritakan kisah perjuangan seorang ibu. Kita kedatangan keluarga kecil di mana mereka begitu menantikan buah hati sampai akhirnya Tuhan mengambil buah hati tersebut. Tetapi bagaimana mereka tetap bisa bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar kisah perjalanan hidup mereka, mari sama-sama kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku,
Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Shalom semuanya, kisah Transforming Life kita hari ini kita akan membawa kisah sebuah keluarga kecil ketika ada begitu badai besar terjadi di dalam keluarga mereka, bagaimana mereka tetap taat, tetap setia di dalam Tuhan. Gak lama-lama lagi ada bersama-sama dengan kita Ko Thomas dan Cibeta. Halo, shalom semuanya. Wow, pertama-tama thank you banget udah mau diundang, udah mau hadir dan mau menceritakan cerita kalian di tengah-tengah kita semua. Nah, pertama-tama kan kalau tadi aku udah bilang, maksudnya keluarga kalian sempat mengalami badai. Jadi baru-baru waktu ini Ko Thomas dan Cibeta baru kehilangan putranya ya. Dan maksudnya yang pengen aku tanyakan gitu, perjalanan iman kalian adalah dari awal. Bagaimana kisah awal kalian, apakah memang kalian orang yang benar-benar sangat-sangat bertumbuh di dalam Tuhan, kuat dalam iman dan lain-lain. Boleh gak ceritain awalnya? Oke, jadi aku ceritakan sedikit tentang background kehidupan aku dari aku kecil ya. Iya. Awalnya ini aku bukan dari keluarga Kristen. Oh, iya. Jadi bisa dikatakan aku dari keluarga yang broken home. Jadi dulu sejak aku kecil mama papa aku tuh tiap hari berantem. Jadi kayaknya nggak ada hari tanpa lihat mereka tuh berantem di rumah. Berarti awalnya bukan keluarga Kristen ya Ci ya? Bukan. Iya, Nah jadi tiap hari tuh papi aku main judi, main cewek, jadi bandar togel gitu ya. Pokoknya semua dicoba lah. Dan biasanya tuh pergi pagi atau pergi siang, nanti pulangnya jam 2, jam 3 pagi. Setiap hari seperti itu. Dan sampai akhirnya ya berantem sama mamaku. Nah sejak aku kecil, dari aku umur 5 tahun, aku tuh udah biasa ngelihat mama papa aku tuh berantem. Nah kalau berantem itu biasanya mama aku tuh selalu coba untuk bunuh diri. Oh gitu? Nah jadi biasanya mama aku tuh coba bunuh diri dengan berbagai cara dan di depan kita anak-anaknya yang masih kecil. Jadi mama aku tuh pernah coba minum baygon gitu ya, bunuh diri pakai pisau, minum obat tidur, dan itu sering dilakukan berkali-kali. Dan puji Tuhannya sih untungnya masih hidup ya. Sampai pada suatu hari waktu aku kelas 4 SD, ciciku namanya Alfa, dia kelas 1 SMP. Kalian berapa bersaudara Ci? Kalau sekarang aku 8 saudara, 4 yang kandung gitu ya. Dulu waktu aku masih kecil itu baru 3, jadi baru ada ciciku Alfa sama kelas Dede. 1 SMP, aku kelas 4 SD, dedekku Gama kelas 1 SD. Nah jadi suatu hari mama papaku tuh berantem, mamaku tuh minum obat penenang tuh banyak banget puluhan, dan pada akhirnya dalam waktu 5 menit dia langsung pingsan. Nah waktu kita ngelihat mamaku tuh terkapar di lantai, kita kan masih kecil banget. Iya. Paling gede SMP Cicimu ya? Iya Cici tuh SMP, dan Cece itu langsung buru-buru manggil taksi waktu itu untuk bawa mama ke rumah sakit. Iya. Karena kita masih kecil waktu itu, kita tuh minta tolong papa buat bawa mama tuh masuk ke dalam taksi. Tapi respon papiku tuh sambil duduk santai gitu ya di sofa, dia cuma ngomong gini, mama lu kan mau mati, biarin aja dia berhasil mati. Karena udah berkali-kali memang mencoba bunuh diri. Iya betul. Dan akhirnya waktu kita denger itu, kita tuh benci banget sama papa. Benci banget sampai pada akhirnya saat itu kita minta tetangga yang bawa mama ke rumah sakit. Ya udah akhirnya kita ke rumah sakit, singkat cerita waktu mamaku di rumah sakit, mama tuh berusaha berkali-kali untuk kayak tarik infusnya, dia tetap mencoba pengen untuk bunuh diri gitu. Terus dari kalian anak-anak sendiri gimana saat itu? Nah kita itu ya cuma bisa nangis ya sebagai anak kecil. Iya. Akhirnya kita nungguin mama di depan kamarnya, karena kalau kita masuk si mama tuh marah-marah. Karena pengen kita pulang aja, gak mau ngeliat dia mati gitu. Nah di rumah itu ya kita bertiga ngurus hidup sendiri gitu. Coba masak nasi jadi bubur gitu ya, cuci seragam sendiri waktu kecil. Dan aku inget banget waktu aku lagi di rumah sama ciciku Alfa dan dedekku Gama, kan kita nangis gitu sebagai anak kecil. Ciciku tuh ngomong gini, kita jangan nangis lagi, jangan sedih, kita harus belajar sungguh-sungguh. Biar kita tuh jadi orang yang sukses, kita jadi anak yang pintar, biar suatu hari nanti kalau kita udah sukses, kita bunuh papa. Jadi suksesnya buat banggain tapi buat bunuh papa. Buat bunuh papa, tapi memang sebenci itu. Jadi kita tuh dari kecil, Cece dan dedekku tuh selalu berprestasi di sekolah. Ceceku tuh ikut lomba kemana-mana, dia menang lomba, dia berprestasi, adekku pun gitu. Tujuannya adalah nanti kalau kita udah gede, kita sukses, kita
sewa pembunuh bayaran. Soalnya udah kepikiran nih kalau bunuh sendiri nanti masuk penjara kan. Sewa pembunuh bayaran nih. Jadi itu tujuan dari kecil tuh mau sukses buat bisa bunuh papa. Sebenci itu ya? Sebenci itu. Bertahun-tahun. Karena ya sejahat itu juga dia ke mama dan ke kita. Sampai suatu hari aku tuh berpikir bahwa aku tuh gak punya masa depan. Kayak keluarga hancur gitu ya. Dan sekolahku pun dulu aku tuh berkali-kali hampir tidak naik kelas. Karena aku gak pernah konsen sekolah. Di sekolah tuh selalu kepikiran mama gitu ya. Mama di rumah tuh bunuh diri, selamat gak ya kali ini. Kalau gak ada kita siapa yang temenin mama. Selalu mikir kayak gitu sampai akhirnya sekolah aku pun hancur. Kayak pokoknya gak ada masa depan lah gitu. Sampai singkat cerita suatu hari aku diajak sama Ii aku, saudaraku untuk ke gereja. Itu umur berapa Ci? Itu aku kurang lebih kelas 5 SD. Awal masuk kelas 5. Dan di situ aku mulai ikut sekolah minggu, mulai kenal sama yang namanya Yesus gitu. Dan sampai pada akhirnya mama papaku pun mau diajak ke gereja. Itu pun dengan iming-iming bahwa kita pengen jalan nih ke sebuah tempat tapi mampir yuk ke gereja dulu gitu. Sama Jadi Ii ya? sama Ii. Nah akhirnya karena mau mungkin makan keluarga bareng atau apa ikutlah. Dan pas lagi duduk itu pas banget di gereja itu lagi ada altar call. Nah ketika altar call itu puji Tuhan papiku dan mama itu dijamah sama Tuhan dan sejak hari itu ya kenal sama Tuhan. Singkat cerita sampai pada akhirnya Tuhan pulihkan keluargaku. Hari ini papaku juga pelayanan sebagai pendeta gitu. Dedekku Aku kaget juga. tadi masuk papanya pendeta Ci, luar biasa. Puji Tuhan gitu ya. Secara manusia gak nyangka banget ya papaku tuh bisa percaya sama Tuhan. Sampai keluarga dari papaku pun juga pernah ngomong gini. Kayaknya di dunia ini gak akan ada yang bisa ngerubah Michael. Michael tuh papaku. Karena papaku tuh nakal banget gitu ya. Dan waktu papaku awal bertobat pun teman-teman judinya tuh, teman-teman main ceweknya tuh sampai bikin taruhan rame-rame kayak kita lihat si Michael bertahan berapa lama ke gereja gitu. Dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan karena anugerah Tuhan papaku tuh bisa kenal Tuhan, bisa pelayanan dan kita sekeluarga pelayanan. Sampai pada akhirnya ciciku, adekku, kita semua kenal Tuhan sungguh-sungguh dan bisa maafin papa. Dan semua ya by proses ya. Dan singkat cerita sekolahnya aku, pendidikan aku pun diberkati sama Tuhan. Dari seorang anak yang tadinya hampir gak naik kelas gitu ya. Sampai pada akhirnya Tuhan tuh janji, aku inget banget waktu aku awal banget ke gereja. Ada satu ayat yang sampai hari ini aku pegang. Tuhan bilang bahwa aku tuh merancangkan kepada kamu itu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, bukan seperti itu, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan, itu yang Tuhan janjiin. Dan sampai hari ini aku pegang itu. Aku dari seorang anak yang dari keluarga yang broken home, sekolahnya hancur, sampai pada akhirnya aku bisa lulus S1, puji Tuhan bisa cum laude, itu bukan karena aku pintar gitu, tapi semua kan anugerah Tuhan. Sampai akhirnya aku bisa S2 pun, bisa jadi lulusan terbaik, itu bukan karena aku pintar gitu, tapi karena semua anugerah Tuhan. Seorang anak yang tadinya gak bisa apapun, tapi Tuhan pulihkan. Ketika kita percaya sama Tuhan, yang aku percaya dan aku pegang sampai hari ini adalah ketika kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu gak pernah main-main sama masa depan kita. Tuhan, kalau kita baca Alkitab gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, semua hamba Tuhan yang ngalamin mujizat, mereka itu yang percaya sama Tuhan tuh sampai kayak orang gila dalam tanda kutip. Bayangin aja Nuh gitu ya, gak ada angin, gak ada hujan, bikin bahtera segede gitu. Cuma karena dia percaya sama Tuhan. Abraham punya anak yang udah ditunggu-tunggu selama ini dipersembahkan buat Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami mujizat dan pemulihan dari Tuhan yang aku lihat adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan tuh gak setengah-setengah. Tapi bener percaya mati sama Tuhan. Amin. Gitu. Dan ya singkat cerita keluarga aku dipulihkan. Pendidikan aku dipulihkan, aku ada sampai hari ini. Itu tuh kalau bisa dikatakan cuma 2 kata, anugerah Tuhan gitu. Anugerah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan aku. Dan yang aku percaya adalah hari ini
kalau Tuhan itu bisa pulihkan keluarga aku yang berantakan banget, bisa pulihkan hidup aku, Tuhan yang sama juga yang bisa pulihkan kita semua kalau kita bersandar sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan. Mungkin cuma satu kata yang aku pelajarin dari kisah kita yang pertama ini ya, dari introduction kita adalah trust. Cuman trust gitu, ketika kita benar-benar mau percaya gitu loh, maksudnya karena salah satu ayat favorit aku juga, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Itu bagi kita yang mau percaya sungguh-sungguh, yang tadi Cici bilang kan, percaya benar-benar sungguh-sungguh, totally percaya, surrender bahwa Tuhan itu benar-benar bisa bekerja dalam hidup kita. Pasti setiap dari kita, kalau keluarga yang tadi Cici bilang sama, kalau keluarga yang begitu broken home, yang begitu kesannya tuh kayak jahatnya sebegitunya, kayak mama mau bunuh diri, terus mama bilang ya udah sampai Tuhan bisa pulihkan jadi pendeta. Makanya aku tadi kaget, papanya pendeta Ci, sekeluarga pelayanan Ci. Nah ini introduction-nya baru trust yang pertama nih. Maksudnya tadi kan Cici ceritakan maksudnya tentang mimpi-mimpi Cici dan lain-lain. Nah selanjutnya next chapter-nya nih. Oke, next-nya ya. Iya. Oke, next-nya setelah keluarga aku dipulihkan sampai pada akhirnya aku menikah sama Thomas gitu ya. Jadi sejak aku kenal Tuhan, aku tuh belajar untuk dengar suara Tuhan gitu ya. Yeah. Waktu aku mau nikah sama Thomas pun, aku tuh dapetin dari Tuhan. Suami aku itu namanya Jeffrey, nama keduanya. Dengan spelling namanya Thomas gitu ya, Jeffrey gitu. Dan sejak hari itu, ya lucunya setiap kali ada orang yang namanya Jeffrey, aku mikir jangan ini pasangan hidup aku ya. Karena dijanjin sama Tuhan. Nah, jadi aku menikah sama Thomas pun, itu dari Tuhan. Dan waktu aku mau menikah, aku yakin 100% ini pasangan yang Tuhan janjiin buat aku. Nah, sampai pada akhirnya kita menikah, puji Tuhan, kita menikah 3 tahun lebih. Dan so far so good, puji Tuhan, ya kita bahagia gitu. Tuhan baik, penyertaan Tuhan sempurna atas pernikahan kita. Sampai pada suatu hari, aku hamil. Jadi hamil pertama, itu aku keguguran, usia 7 minggu. Terus jeda sekitar 6 bulan aku hamil kedua, itu hamil 5 minggu, keguguran lagi. Itu kayaknya sampai 2 kali keguguran tuh udah. Hatinya pasti juga udah hancur. Hancur ya, kayak kok 2 kali ya. Sampai pada akhirnya aku hamil yang ketiga. Nah sebelum hamil ketiga ini 2 April 2020, aku inget banget 2 April 2020. Waktu sekitar jam 4:30 pagi ya, jam 4:30 pagi Thomas itu kebangun dari tidurnya. Ada suara Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini. Ke Thomas atau ke Cici? Ke Thomas nih. Suatu hari nanti kamu akan punya seorang anak laki-laki, namanya Zevanya, dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat, dia akan berdoa sehari 3 kali, dia ini akan dikhususkan untuk Tuhan dan tidak menyentuh makanan haram. Waktu kita dengar tidak menyentuh makanan haram, kita mikir salah gak nih Tuhan ngomong nih. Kita tuh pencinta babi gitu, gak mungkin anak kita gak menyentuh makanan haram. Jadi waktu dengar itu kayak bener gak ya, tapi kita simpen di hati. Jadi kita tuh sejak itu kita doakan dan kita yakin kita akan punya anak namanya Zevanya. Sampai pada akhirnya waktu aku hamil ketiga, aku yakin banget dari dia masih jadi kantong kehamilan gitu ya, kantong janin. Aku tahu ini Zevanya. Jadi kita udah tahu ini anak laki-laki sebelum di USG. Oh gitu. Jadi kita udah sering panggil dia Seva dari masih kayak minggu ke-4, minggu ke-5. Dan ya puji Tuhan, Tuhan sertai sampai bulan ke-7 aku kontraksi. Akhirnya Seva itu lahir prematur. Nah, melewati itu nggak gampang buat aku. Karena apa ya, waktu aku di ruang operasi pun sebenarnya aku hampir nggak selamat juga. Karena kondisi aku kan kritis ya. Karena 7 bulan itu aku kontraksi, aku dikasih obat yang bikin jantung aku tuh debar kenceng banget. Kayak jantung aku udah minum obat jantung pun masih 155 gitu. Normalnya. Obatnya untuk apa Ci itu? Untuk nahan babynya lahir. Tapi itu ngaruh ke jantung dan ke fisik aku. Jadi aku tuh di rumah sakit mual, pusing, kontraksi naik turun. Perjuangan seorang ibu bener-bener ya. Sampai akhirnya waktu di usia 7 bulan itu dokter tuh mau gak mau aku harus dioperasi karena pilihannya cuma 2. Kalau aku gak dioperasi akunya gak selamat. Nah Thomasnya tuh nggak mau gitu, jadi kayak karena Thomasnya bilang ya udah dia kayak prioritasin aku harus selamat gitu. Akhirnya ya udah
operasi sesar di usia kehamilan 7 bulan itu dan Seva akhirnya sekali lahir masuk NICU. Sebelum ini sebelum tentang kelahiran Seva, selama 7 bulan itu boleh gak ceritain sedikit perjalanan masa kehamilan kalian gitu? Oke. Karena kan kalian dari yang pertama, kedua kan sempat keguguran gitu, jadi boleh cerita gak gitu? Oke, kalau diceritakan perjalanan kehamilannya sangat tidak mudah ya buat aku dan buat Thomas. Karena dari bulan pertama itu aku tuh muntah tuh sehari nggak kehitung. Berapa minum air pun tuh muntah gitu. Dan bener-bener kayak tepat banget. Desi tau lah perjalanan aku selama hamil aku tuh sampai kayak nggak bisa kerja. Maksudnya WFH sih, tapi kayak sehari cuma bisa kerja berapa jam gitu. Mualnya tuh sampai lebay banget, sampai kalau muntah gitu ya keluarnya dari hidung gitu, saking mual banget. Terus aku kayak migrain karena kan aku karena udah pernah keguguran 2 kali. Jadi yang ketiga itu dari awal kehamilan dikasih penguat janin. Penguat janinnya tuh bikin aku migrain banget. Terus aku tuh dulu waktu hamil sehari tuh mandi tuh 3 hari sekali. Karena aku tuh kalau kena air badannya tuh bener-bener menggigil banget gitu. Nah jadi memang dari awal itu sangat tidak mudah sampai aku melahirkan Seva. Dan kayak di otak aku tuh cuma satu, kayak aku harus bertahan. Nanti setelah 9 bulan aku akan punya anak yang kita sayang banget. Jadi kekuatan sepanjang 7 hamil bulan tuh itu cuma mikir Seva harus sehat. Kayak gak apa-apa deh aku mual, yang penting Sevanya sehat, nanti akan punya anak yang lucu gitu, seperti itu. Nah Ci, kan gini, kan kemarin tadi ceritakan bagaimana ambisi lu, ambisi Cici dari S1, S2 dan lain-lain gitu loh. Tapi maksudnya kenapa Cici bisa begitu bertahannya, begitu apa ya, maksudnya kan kadang-kadang kalau apalagi kalau yang udah S1, S2 atau misalnya udah kerja, kadang-kadang bukan tipikal yang sampai mau bayi, malah kadang-kadang pengen berkarir dulu dan lain-lain gitu. Oke, iya. Nah, waktu aku sebelum hamil, aku tuh tipikal yang ambisius gitu ya. Jadi dari zaman S1, aku tuh selalu kayak punya target dalam hidup aku. Kalau masuk ke kamar aku gitu ya, aku tuh punya satu karton yang besar. Di situ bertuliskan mimpi aku 10 tahun ke depan aku mau ngapain aja, per step. Tahun Harus pertama dicontoh, mau ngapain, tahun kedua apa yang aku mau achieve. Dan ya puji Tuhan so far ketika aku jalan sama Tuhan, ya mostly tercapai gitu. Aku dulu punya mimpi, aku mau S1 cum laude. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan gitu ya. Aku pengen lulus lebih cepat. Tuhan kasih aku lulus lebih cepat dari teman-teman aku. Pas S1? Pas S1. Lalu aku bilang ke Thomas, Tom aku mau sampai S3 gitu ya. Aku mau sampai S3. Pas S2 aku bilang, aku mau jadi lulusan terbaik nih. Aku mau IP aku gak boleh lebih rendah dari IP S1. Padahal S1 udah cum laude, dia S2 gak boleh, aku kayak, luar biasa. Maksudnya ya udah S2 masa IP-nya lebih rendah dari S1, mikirnya kan gitu ya. Terus ya puji Tuhan gitu, Tuhan kabulkan dan aku bisa jadi lulusan terbaik, semua kan anugerah Tuhan. Selesai S2 aku tuh bilang sama Thomas, aku tuh sering banget kayak, Tom aku S3 ya, aku apply beasiswa. Cuma memang Thomas bilang, entar dulu kita punya anak dulu baru kamu S3 gitu. Nah jadi di kerjaanku pun aku kayak punya target, aku mau sampai level manager nih di umur segini, mau jadi head. Ya puji Tuhan, Tuhan juga kasih itu, kabulkan itu dengan anugerah Tuhan. Dan aku punya mimpi di karir aku pengen sampai level direktur. And then aku mau buka usaha sendiri yang besar gitu, yang mau berkati banyak orang. Aku mau S3, pokoknya aku mau sampai gelar profesor, mau cum laude S3-nya gitu. Sampai pada akhirnya hamil Seva aku tepar banget. Thomas tuh sempat ngomong gini, kamu lebih pilih kerjaan atau anak? Ya nanya-nanya aja sih atau gitu. ngurus anak ya. Atau ngurus anak gitu kan, kita gak pernah tahu kan nanti anaknya bisa ditinggal atau enggak. Thomas tanya gitu, dan ketika aku denger itu kayak, aku tuh dari yang tadinya aku punya banyak mimpi, aku berambisi banget. Tiba-tiba semua ambisi dan mimpi aku tuh aku taruh di Seva. Kayak aku tuh udah gak pengen lagi S3, aku tuh gak pengen lagi sampai level direktur. Aku cuma pengen jadi a good mom gitu. Aku tuh cuma pengen gedein Seva. Jadi semua mimpi aku, semua harapan aku, semua kebahagiaan aku tuh di Seva itu. Nah sampai setelah aku melahirkan Seva, Seva di NICU 12 hari, di hari ke-12 Seva itu meninggal. Waktu meninggal aku tuh gak terima, jujur sebagai manusia ya. Karena Tuhan tuh udah janji anak ini bertumbuh. Kuat tadi janjinya. Terus aku tuh sepanjang di rumah duka, aku tuh selalu ngomong berulang-ulang gini,
Tuhan janji, Tuhan tuh janji. Tuh kayak kenapa gitu, yang aku kenal, Tuhan yang aku kenal itu gak pernah ingkar janji. Sampai doa aku waktu itu cuma satu, tau gak sih waktu kejadian itu aku tuh cuma doa, Tuhan jangan sampai iman aku tuh goyah. Kayak semua boleh hilang, cuma satu jangan sampai hilang iman. Yes. Nah jadi aku tuh masih sedih kalau cerita sampai sekarang ya. Kayak waktu kejadian itu aku tuh sampai aku tuh gak ngerti kenapa hal ini harus terjadi di aku. Dulu aku mikir gini, mungkin kayak Abraham kali ya. Waktu Tuhan minta Ishak tapi gak sesungguhnya itu diambil. Dia aku pikir mungkin Seva hanya dinicu tapi gak sesungguhnya Tuhan akan ambil dia. Harap karena ekspektasinya Iya. bakal lewat, masa bakal lewat melalui proses ini. Betul, sampai pada akhirnya waktu Seva itu diambil, aku tuh bener-bener hancur, tau gak sih kayak bejana. Itu dihancurin, terus ditumbuk-tumbuk sampai kayak tinggal bubuk-bubuk. Sehancur itu, sampai akhirnya ketika aku gak ngerti semua di rumah duka, aku cuma bilang gini sama Thomas, Tom, kita emang gak ngerti sih. Tapi tugas kita tuh satu hari ini, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Jadi banyak hal dalam hidup yang, banyak hal-hal yang kita tuh gak mengerti. Tapi satu hal adalah tugas kita sebagai anak Tuhan itu bukan untuk mengerti, tapi untuk percaya sama Tuhan. Apapun keadaannya untuk tetap percaya sama Tuhan walaupun lu di dalam badai yang sebesar apapun. Nah sampai pada akhirnya udah aku bilang itu sama Thomas. Terus pulang dari rumah duka, puji Tuhan kayak Tuhan jawab tuh cepet banget. Tuhan tuh bilang bahwa Tuhan tuh gak pernah janji Seva tuh bertumbuh berapa lama. Bertumbuh kok 12 hari kan. Tapi Tuhan gak pernah janji bertumbuh berapa lama. Dan memang dari awal Tuhan udah bilang anak ini dikhususkan untuk Tuhan. Dan ya memang benar anak ini untuk Tuhan. Dan dia gak menyentuh makanan haram. Kalau dia bertumbuh semakin besar dia pasti menyentuh makanan haram gitu ya. Bakal makan babi pasti. Iya. Nah jadi ya itu kejadian Seva itu sangat aku tuh hancur banget. Dan di hari waktu Seva itu lahir 1 Februari 2022. Aku selesai lahiran Seva tuh pemulihan jam 2 siang, sekitar jam 6 sore itu untuk pertama kali dalam hidup aku tuh dapat penglihatan. Waktu kondisi aku itu Seva masih ada atau enggak? Seva masih ada di hari pertama Seva lahir. Hari pertama. Aku tuh pas lagi tidur di ruang opnam, aku ngelihat ada sekitar 8 malaikat di sekitar aku. Itu lagi jagain aku kayak tentara yang lagi siap untuk kayak cuma matanya tuh tertuju sama aku gitu. Dan aku tuh kayak ya berasa tenang aja, cuma aku gak ngomong ke siapa-siapa waktu itu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba satu ruangan aku itu waktu opnam penuh sama malaikat, penuh banget. Dan saat itu aku bilang ke Thomas, aku masih sadar tuh. Aku kayak, Tom, di ruangan kita tuh banyak banget malaikat. Aku sampai kayak gitu, banyak banget. Sampai aku takut nih, apa beta mau diambil sama Tuhan. Penglihatan pertama kan itu. Penglihatan pertama, karena aku sebelumnya gak pernah dapat penglihatan. Aku lebih kayak denger gitu ya suara Tuhan, tapi aku gak pernah dapat penglihatan. Dan aku bilang sama Thomas, Tom, kamu tau gak sih di belakang kamu, di samping kamu, di depan kamu itu sekeliling kamu semuanya malaikat Tuhan banyak banget. Dan tiba-tiba Tuhan tuh datang. Waktu aku tuh ngeliat Tuhan, untuk pertama kalinya, aku tuh sebagai manusia pasti ngerasa gak layak lah ya. Baru aku tuh ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan aku kayak mau ngomong Tuhan aku tuh gak layak, Tuhan aku tuh berdosa. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang, enggak, aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh sayang banget sama kamu. Sampai Tuhan bilang, waktu aku ciptain kamu, itu tujuannya itu bukan untuk menyembah aku. Tapi aku ciptain kamu karena aku sayang aja sama kamu. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan itu respon hati kita karena kita cinta sama Tuhan. Tapi bukan tujuan Tuhan menciptakan kita karena keegoisannya untuk kita menyembah dia, enggak. Tapi Tuhan ciptakan kita semua ya karena Tuhan sayang aja. Waktu aku ketemu Tuhan, di otak aku gitu ya, Seva pasti gak kenapa-napa. Kan Tuhan sayang. Kan Tuhan sayang gitu, Tuhan sayang. Tapi ternyata rencana Tuhan beda gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika Seva dipanggil Tuhan, disitulah kayak aku ngerasa iman aku diuji banget. Tergoncang. Karena kan tadi Cici awalnya bilang trust kan. Betul. Percaya Tuhan sebegitunya. Aku sampai kayak, aku tahu Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Tuhan yang gak pernah gagal gitu. Tuhan yang gak pernah kecewain aku. Sampai pada akhirnya ketika Seva itu dipanggil Tuhan, ya disitulah aku belajar untuk tetap percaya sama Tuhan. Tadi pagi aku ibadah
itu hamba Tuhannya ngomong gini, yang namanya kemenangan itu bukan ketika masalah itu lalu dari hidup kamu atau ketika masalah itu pergi dari hidup kamu, tapi kemenangan itu adalah ketika masalah itu tidak bisa menghentikan kamu untuk terus bertumbuh dan maju. Amin. Jadi yang aku lihat adalah Tuhan itu baik banget. Kita nggak ngerti hari ini, mungkin kayak keadaan kita hari ini kayak kita ngerasa menderita banget, kita susah. Tapi yang aku percaya Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan itu Tuhan yang gak pernah gagal. Gak ada masa atau kondisi kehidupan kita yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Waktu kejadian Seva itu sebagai orang tua ya, sampai 2 bulanan aku tuh sama Thomas kalau mau tahu perbicaraan kita setiap hari, topik kita adalah gini, Seva meninggal kenapa ya? Tiap hari ngomongnya cuma gitu, kayak apa karena rumah sakitnya kurang bagus? Apa karena aku waktu hamil sempat jalan-jalan? Atau karena vitaminnya kurang? Jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu. Berbulan-bulan kayak mikirnya seperti itu. Tapi tiba-tiba aku diingatkan Tuhan gini, sehelai rambut di kepala kita tuh gak bakal jatuh kalau Tuhan tuh gak izinin. Apalagi kalau sampai Seva prematur, kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu gak akan terjadi gitu. Jadi ya semua terjadi karena semua dalam rencana Tuhan. Yang aku percaya satu, Tuhan itu masih belum berhenti bekerja. Amin. Yes. Sampai hari ini, ketika kayak jujur ya, sampai hari ini tuh masih sedih gitu. Ya, pasti. Tiap inget tuh secara manusia tuh sedih dan kangen gitu. Tapi yang aku percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah berhenti bekerja dan Tuhan tuh tidak pernah mengecewakan. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh gak pernah janji bahwa hidup lu baik-baik aja, gak akan ada masalah. Tuhan gak pernah janji itu, tapi yang Tuhan janji adalah Tuhan akan selalu sama kita. Makanya ada lagunya gitu ya, maksudnya langit tuh gak selalu biru gitu. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi yang Tuhan janji adalah waktu kita ikut Dia, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, amin. Itu pembicaraan kita hari ini adalah kasih karunia kita cukup. Kasih karunia Tuhan buat kita tuh udah cukup. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, cintanya Tuhan tuh udah cukup buat kita. Dan ya itu, kalau dari aku itu yang sangat menguatkan aku sampai hari ini, ketika kayak aku ngelewatin masa-masa yang sulit gitu. Masa-masa yang kayak apa ya, semua mimpinya aku, ketika semua mimpi kamu, semua kebahagiaan kamu, harta yang sangat berharga itu Tuhan ambil. Kamu bisa gak tetap bersyukur sama Tuhan? Yes. Yang namanya korban syukur, itu adalah ketika kamu bersyukur, kamu berkorban. Gak bisa dikatakan korban syukur waktu kamu bersyukur dan kamu happy-happy aja. Jadi yang namanya korban syukur adalah, ya ketika kamu lagi sedih banget, kamu hancur banget, dan kamu tetap bersyukur sama Tuhan. Dan itulah yang menjadi korban syukur yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan kasih kita kondisi seperti ini, di titik dimana aku merasa titik terendah dalam hidup aku, dan di situ aku bisa kasih yang namanya korban syukur. Kalau keadaan aku baik-baik aja, aku gak bisa bawa korban itu buat Tuhan. Ya itu yang dari aku sih. Iya, wow. Sangat-sangat terberkati sampai gak bisa nanya balik. Karena berasa aku bener-bener wow. Maksudnya aku suka banget yang Cici bilang gitu. Kayak apa ya, kemenangan itu adalah bukan ketika masalah mungkin keluar. Tapi satu lagi aku tambahin gitu, kemenangan itu adalah ketika apapun yang terjadi badai di dalam hidup kita, kita tetap put our trust gitu loh. Tetap percaya, tetap setia sampai akhir. Betul. Iya. Dan ya gimana kok dari cerita Kota Wasnya nih? Ini kan tadi dari cerita Cibetanya nih. Dari cerita Kota Wasnya gimana kok? Ya pas Seva meninggal gitu ya. Saya salah satu kitab yang saya tuh takut baca tuh Ayub gitu. Iya. Karena Ayub ngeri ya. Iya. Kita semua tahu ceritanya kayak bertubi-tubi gitu ya. Pencobaannya. Ya. Jadi saya cerita sedikit gitu. Kenapa saya berpikir serem gitu, dan saya tuh kayak ngerasa saya merasakan apa yang Ayub rasain gitu. Saya dari kecil bertumbuh di keluarga yang bukan Kristen gitu. Kehidupan kecil saya cukup sengsara. Karena saya anak yang dibilang sama ahli nujum gitu ya. Bahwa anak ini akan tidak cocok dengan orang tuanya gitu. Jadi saya dari kecil itu agak sedikit dibenci sama orang tua saya gitu. Saya pernah waktu TK, saya inget TK 0 kecil ya dulu ya namanya.
waktu saya belajar tulis saya nggak bisa gitu, jadi saya males gitu kerjainnya. Ibu saya ngomong gini, kamu kerjain nggak PR-nya? Kalau nggak mama setrika nih. Kalau saya anaknya agak pemberani gitu. Kalau berani kan saya ngerasa, saya anak kecil yang cukup sadar gitu ya. Kalau setrika aja saya bilang, beneran saya disetrika. Masih ada bekasnya nih, Hosnya mungkin bisa lihat ya. Jadi saya jarang gitu ya ada anak yang masih kecil sampai disetrika sama orang tuanya karena hal yang sepele gitu ya. Saya waktu kecil sering disiksa, dipukul sama kayu sampai kayu itu patah karena masalahnya juga unik. Kita anak kecil saya anak kecil yang cukup rajin gitu mau bawain Coca-Cola, saya ingetnya 2. Tiba-tiba nggak tahu kenapa selimpet 2 itu jatuh gitu. Mama saya kesel, saya dipukul sampai kayu itu patah. Jadi masa kecil saya itu tidak bahagia gitu. Karena saya menerima pukulan demi pukulan sampai saya umur dari sekitar 3 sampai mungkin 9 tahun gitu. Selepas dari itu saya jadi anak yang pemurung gitu ya. Anak yang pemurung di sekolah, saya jadi anak yang rada gak taat ya, pemberontak gitu ya. Jadi sering dihukum sama guru juga gitu. Waktu udah SMP saya sering dibully. SMA saya sering dibully gitu. Sering dipukulin gitu ya. Jadi saya jadi anak yang cukup pemberang gitu. Jadi ya kalau misalnya mukul ya saya pukul balik gitu kayak ya maupun saya nggak masuk geng gitu tapi saya juga gaya preman gitu loh. Lawan balik. Iya, saya aja anak yang baik-baik tapi kalau ada yang mukul ya saya pukul balik gitu, berantem gitu. Jadi akhirnya saya ketemu Tuhan umur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun saya ketemu Tuhan. Di situ saya dilepaskan dari roh jahat gitu ya. Di umur 16 tahun itu saya pelayanan. Jadi saat itu 2 tahun kemudian di sebuah retret ada yang kerasukan. Di situ saat itu Kristen tradisional gitu ya, mungkin tidak percaya tentang pelepasan dan kerasukan roh-roh gitu. Akhirnya saat itu Tuhan percayakan saya untuk melepaskan beberapa teman saya yang kerasukan 15 orang pada saat itu. Oh, di retret kok? Iya, sebuah retret. Jadi sehabis itu akhirnya semua dilepaskan, puji Tuhan, dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya setelah itu saya pelayanan di bidang-bidang doa, pelepasan, nubuatan, bidang-bidang yang agak rohani lah gitu. Nah, pelayanan itu sampai hari ini gitu. Maksudnya ya maupun dari berbagai gereja tapi tetap sampai hari ini saya tetap melayani gitu. Nah, di pendidikan saya tidak sebaik beta gitu ya. Karena kecilnya begitu ya kan. Akhirnya saya dites IQ sama beta di atas rata-rata. Tapi saya tidak pernah pintar dalam sekolah gitu. Saya sekolah tuh kuliah itu struggle banget gitu ya. Ambil akuntansi ya kan, gak pintar ngitung. Lulusnya 6 tahun ya. IP-nya 2,56, yang ini IP-nya 3,99 S2. Ini S1-nya ya 2,56 tapi lulus ya kan. Nah, tapi puji Tuhan dan karir hidup saya ya puji Tuhan cukup berkatin gitu. Ekonomi cukup lah ya kan. Dengan penuh mujizat Tuhan, bukan dari keluarga yang kaya tapi sebelum saya menikah sama beta, Tuhan kasih ya luar biasa lah. Saya bisa beli apartemen ya kan, saya bisa beli kendaraan. Ya semuanya dicukupkan gitu loh. Saya bisa pesta nikahin beta gitu kan. Saya dapetin beta pun waktu saya ngajar beta, saya ingat, kok nih cewek agak galak ya gitu ya, kayak agak sombong-sombong gitu, bener gak ya? Tapi Tuhan bilang, iya kejar aja gitu kan, memang ini pasangan kamu gitu kan. Saya tuh kenalnya gini sama beta, saya kenalnya sama beta itu waktu kakak saya ke Israel, ya kan. Kakak saya kenal sama beta gitu, dia bilang, Dek ini ada wanita baik nih ya kan, kamu mau deketin nak ya kan. Kayaknya bisa cocok nih sama kamu nih, aku deketin ya kan. Saya deketin 2 bulan dia jadian sama cowok lain ya kan. Dia jadian sama cowok lain 1,5 tahun, tiba-tiba di Instagramnya ada agak galau-galau gitu kan. Putus nih ya kan. Saya tanya, halo apa kabar, kamu putus ya? Iya kata dia. Saya bilang, saya sedih ya. Saya bilang,
saya ikut istilahnya sedih lah kamu putus gini-gini. Tapi sebenarnya agak seneng gitu ya. Akhirnya saya kejar. Kejarnya beta itu juga gak sebentar gitu. Saya kejar beta itu 9 bulan ya. 9 bulan. Karena baru putus kok. Nah, baru putus ya. Ya move on dulu. Nah, 9 bulan. Sampai saya tanya gitu, Tuhan ini cewek naklukinnya gimana kan? Tuhan bilang kirimin bunga ya kan. Maka kalau misalnya lihat Instagramnya dulu sempat saya kasih bunga gitu. Nah, gitu. Habis itu ya sampai pada pernikahan kita ya puji Tuhan, Tuhan kasih pernikahan yang bahagia gitu. Sama kayak yang Cibeta aku kayak pengen conclusion dikit gitu. Maksudnya bener-bener dari seseorang yang sama juga ya kok. Maksudnya ngalamin hal yang gak enak ketika kita encounter, ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan bener-bener kasih kehidupan yang bener-bener luar biasa kepada kita. Iya. Jadi Terus? pada saat titik Tuhan kasih pernikahan yang bahagia gitu. Saya merasakan pernikahan yang ideal. Tiap hari kita ada saat teduh ya kan, doa malam ya kan. Tiap hari kita bahas firman Tuhan ya kan. Pokoknya hal yang ideal lah, yang tidak kita dapetin mungkin di keluarga kita dulu ya kan. Iya. Mungkin beta seperti papa jadi pendeta, tapi orang tua saya memang bertobat tapi nggak sampai serohani itu gitu. Tapi puji Tuhan ya keluarga saya ya keluarga kita ini ideal gitu. Saya pikir oh berarti, nah saya juga ada cerita ya, maksudnya saya ini tidak, dalam kehidupan saya juga tidak mudah. Saya punya penyakit bawaan namanya aritmia jantung. Aritmia jantung ini dimana detak itu normal 80, saya ke 160. Udah itu ada namanya lagi AF, dimana detak itu tidak stabil. Jadi saya seumuda ini, saya umur 36 tahun, saya udah diablasi, jadi di kateter ablasi 2 kali. Sebelumnya saya waktu pacaran sama beta, sesudahnya waktu kita pernikahan di awal gitu. Abis itu menjalani pernikahan yang bahagia ini saya pikir semuanya udah baik-baik saja gitu, udah baik-baik saja kan. Ini udah di tanah yang subur nih, tanah Kanaan yang subur, tanah perjanjian yang subur ya. Jadi semuanya udah baik-baik saja sampai anak pertama pertama keguguran, kedua keguguran ya kan, apa Seva. Saya juga dapetin dari Tuhan seperti beta bilang gitu. Abis itu saya ngurusin beta selama 7 bulan itu tidak mudah. Beta mualnya luar biasa. Ditanya, Bet mau makan nasi? Dia langsung muntah gitu kan. Saya bingung gimana ya. Saya beli aja makanan 3 macam. Kalau gak mau makan saya makan. Jadi saya yang gemuk nih sama Amil, bukan dia yang gemuk. Karena saya gak tahu dia mau makan apa. Saya 3 macam. Dan saya kan kerjanya sales keluar kota. Saya selalu keluar kota, jadi saya sediain makanan dulu buat dia, beberapa macam di kulkas sampai kulkasnya penuh gitu. Habis itu saya rawat dengan baik, dengan dokter yang terbaik, yang saya tahu. Gitu kan. Pokoknya saya rawat semua dengan yang terbaik, yang saya tahu gitu ya. Akhirnya pas Seva lahir, 12 hari itu adalah 12 hari perjuangan saya. Karena setiap hari itu saya nganterin ASI buat dia. Pada saat itu beta itu keadaannya hemoglobinnya itu rendah. Dia hampir transfusi darah, tapi dia tetap berjuang untuk kasih ASI untuk anaknya. Dan setiap hari sebelum saya ke kantor saya nganterin ASI untuk Seva. Saya setiap hari yang melihat perkembangan dia. Tapi pada saat dia meninggal, saya ada perasaan Tuhan, saya melihat orang sekitar saya yang gak kenal Tuhan, yang hidupnya jahat, yang sangat jahat, hidupnya baik-baik aja. Saya melayani dari muda. Saya hidup sebagai sales, menjaga hidup saya. Ada entertain saya gak mau yang aneh-aneh. Saya jujur jadi sales selama 10 tahun. Saya jaga hidup saya. Kenapa hari ini terjadi? Saya tanya Tuhan begitu. Saya merasa, saya tahu Tuhan baik. Saya penuh percaya. Pada Seva meninggal saya bersyukur.
Tapi ada perasaan putus asa dalam diri saya. Sampai Tuhan kemarin bicara gitu. Ya sebelumnya saya tuh dapat penglihatan juga dari Tuhan Seva meninggal. Dalam sebuah doa pagi, Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Dari Seva dibawa ke surga, Tuhan gendong. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia makin besar, makin remaja. Saya ngeliat dia udah kayak umur 15 tahun, dengan penuh brewok gitu ya. Ya ini seperti kalau orang tidak percaya mungkin ini sebuah imajinasi, tapi ini bukan imajinasi, ini sebuah penglihatan. Yang seperti sebuah film gitu ya. Suatu hari dia itu, saya tiba-tiba waktu doa, kok saya ngelihat ada sebuah lembah yang begitu besar. Di sebuah gunung. Yang sebelumnya saya bisa ngelihat mukanya Seva, saya nggak bisa melihat mukanya Seva. Pada saat itu, kayak di hati, kayak misalnya saya ngomong sama Seva. Saya nggak ngomong dengan suara, saya kayak dari hati ke hati. Dalam hati itu, Iya. telepati. Kayak Seva panggil saya papa gitu kan. Dia ngomong begini, di sebuah gunung yang tinggi, kayak gunung Tuhan gitu ya. Papa jangan sedih lagi, mama jangan sedih lagi. Papa mama udah melakukan terbaik buat aku. Tuhan Yesus bilang bahwa papa mama akan bahagia lagi. Akan dikasih keturunan lagi. Ya itu, saya sebagai orang tua sangat bersyukur gitu ya. Maksudnya saya sebagai anak Tuhan, bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Waktu anak saya udah meninggal, Tuhan bisa kasih sebuah penglihatan yang begitu. Saat itu kayaknya 2 minggu ya bisa Eva meninggal ya. Iya, sekitar gitu, 2 kita kayak minggu masih ya. dipulihkan gitu, kita disembuhkan. Tapi semasa habis itu kan masih ada perasaan putus asa gitu. Iya. Kemarin waktu saya dengar, jadi sekarang saya punya kebiasaan baru ya. Jika misalnya saya lagi bawa mobil kan macet kan sekarang Jakarta, Covid udah hilang gitu. Sama macet. Daripada saya pusing, saya dengar YouTube ya kan, khotbah hamba Tuhan ya kan. Di situ tentang khotbah tentang putus asa. Di situ isinya begini. Intinya ya ada, Tuhan ngomong gitu, kamu putus asa gitu. Kamu putus asa sama saya isinya yang nggak pernah berhenti bekerja buat kamu. Saya langsung, iya ya, ngapain putus asa gitu. Tuhan gak pernah berhenti bekerja sampai saat ini. Sampai yang masa yang mungkin yang paling menderita dalam hidup saya. Tapi ini saya ulang tahun. Harusnya saya meluk Seva. Harusnya hadiah saya itu Seva, tapi Seva gak ada. Tapi saya gak putus asa karena apa? Karena ada Tuhan. Tujuan hidup saya semua tentang penghasilan, tentang keuangan, tentang bisnis. Saya udah ditaruh di bawah kaki Tuhan. Saya udah tidak peduli lagi. Yang saya kejar cuma satu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehendak hidup saya itu yang terjadi. Karena udah gak ada yang bisa saya pandang lagi. Gak ada kebahagiaan yang saya bisa kejar lagi. Cuman Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita berdua. Ya, sekian. Jadi aku tambahin dikit, yang waktu Thomas itu dapat penglihatan Seva, aku tuh sempat tanya sama Thomas, kamu halu ya? Soalnya dia kan nangis terus ya. Aku juga nangis terus aku kayak, Tapi Cici kan psikolog ya? Iya, kayaknya kamu halu deh. Terus enggak serius, aku tuh ketemu. Terus aku bilang, seriusan kamu ketemu? Kamu mimpi kali? Enggak, serius aku ketemu, dia bilang. Dan anehnya tiba-tiba kan Thomas bilang ya, dia ketemu Seva itu di sebuah gunung batu, bawahnya tuh awan. Dan anehnya waktu dia selesai ngomong gitu, sekitar 1 jam kemudian tiba-tiba di handphonenya dia itu di wallpaper yang, maksudnya kan kita biasa ada wallpaper ya di handphone. Tiba-tiba wallpapernya itu keganti sama gambar persis seperti yang dia ngomong. Dan langsung di screenshot sama Thomas dikirim ke aku. Terus kayak, oh ya berarti bener gitu. Berarti bener gitu, dia ngeliat maksudnya aku juga kayak, kok bisa sih, biasanya kalau Thomas dapetin kayak Thomas dapetin Seva, aku tuh minta konfirmasi sama Tuhan. Bener gak nih dari Tuhan gitu. Dan ya itu dikonfirmasi sama Tuhan karena aku gak percaya kan ya dia ketemu Seva gitu ya. Ya setelah sekitar 1 jam anehnya tiba-tiba di handphone itu muncul gambar yang persis sama seperti yang Thomas bilang. Gunung batu ada awan-awannya seperti itu. Dan ya
ya hari ini kan Thomas pas lagi ultah gitu ya. Dari pagi dia tuh sedih. Aku sampai kayak, kamu ulang tahun kok sedih sih? Karena aku inget banget tahun lalu, aku tuh tanya, Thomas tuh tipikal yang kalau ulang tahun tuh dia tuh gak suka surprise, gak suka dibeliin sesuatu gitu. Aku tuh tanya sama dia, kamu ulang tahun mau dibeliin apa? Kamu mau kado apa? Dia tuh cuma jawab satu, aku tuh pengen punya anak. Nah, itu tahun kemarin ya Ci? Tahun kemarin nih, aku pengen punya anak. Waktu aku hamil Seva sampai 7 bulan, aku tuh sama dia tuh bercanda berdua. Kamu nanti ulang tahun ke-36, kita foto bertiga sama Seva, doa kamu dikabulin sama Tuhan. Iya, karena itulah yang bikin sedih hari ini gitu ya. Tapi ya seperti Thomas bilang, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja dalam hidupnya kita. Sampai satu titik lewat kejadian ini ya, Tuhan tuh ajarin bahwa yang ada di hati kita sekarang bahwa Tuhan suka-suka Tuhan dia mau ngapain. Suka-suka Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita nih cuma bejananya Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau bentuk kayak gimana, Tuhan mau hancurin, Tuhan bentuk lagi, Tuhan hancurin, Tuhan bentuk lagi, suka-suka Tuhan deh. Sampai satu titik saking apa ya, melewati begitu banyak ya. Aku sama Thomas tuh sekarang kayak doa tuh, Tuhan suka-suka Tuhan deh, kita nih cuma bejana Tuhan, kita nih cuma alatnya Tuhan. Sekarang tujuan hidup kita cuma satu gitu. Kita mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, nyenengin Tuhan, jadi berkat buat sesama. Amin. Jadi ya, yang aku percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi pasti ngajarin banyak hal buat kita. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan punya rencananya. Amin. Ya lewat kejadian ini ya Tuhan bikin kita makin dekat sama Tuhan. Tuhan bikin iman kita jadi makin kuat. Dan ya biar cerita kita ini juga menguatkan orang lain juga yang mungkin sekarang dalam masa-masa yang sulit juga seperti itu. Aku pengen ini kasih kayak acara kita kan namanya Transforming Life gitu. Aku merasa kalau tadi yang step awal kan kalian ceritain background keluarga kalian gitu loh. Ketika kalian berjumpa sama Tuhan, ada satu kata aku bilang trust. Maksudnya Tuhan kayak ketika kalian percaya begitu sungguhnya Tuhan benar-benar sediain masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua ini aku dapat kata love, kasih gitu loh. Aku kayak kan tadi Cibeta bilang ya sempat dapat penglihatan di mana Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang aku tuh mengasihi kamu gitu. Sama juga ketika Ko Thomas dapat YouTube, aku tuh bekerja gitu loh. Tuhan sedang bekerja gitu. Jadi satu new level yang aku berasa dapat adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan sebegitu cintanya sama kita gitu. Setiap rencana dan rancangan yang dia berikan itu mendatangkan kebaikan. Amin, amin ya. Iya, wah luar biasa banget, amazing banget. Nah, ini udah menuju penghujung gitu loh. Aku pas banget di bulan ini kan bulan Mei, Happy Mothers International Day. Maksudnya hari ibu di seluruh dunia. Kalau di Indonesia biasa Desember ya. Jadi aku pengen apa ya minta mungkin dari Cibeta ya. Maksudnya sebagai seorang ibu, maksudnya adakan message gitu buat mama-mama di luar sana gitu. Maksudnya tentang maksudnya bagaimana maksudnya ya dari perspektif Cibeta sendiri. Oke, kalau dari perspektif aku ya, buat aku menjadi seorang ibu itu anugerah dari Tuhan. Anugerah yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga, dan itu anugerah khusus dari Tuhan. Jadi ibu itu kalau bukan karena perkenanan Tuhan nggak bakal bisa jadi ibu gitu. Banyak orang di luar sana habis uang ratusan juta, mau bayi tabung, lakukan segala cara buat jadi seorang ibu. Kalau Tuhan belum izinkan tetap nggak bisa. Jadi menjadi seorang ibu itu sebuah anugerah kepercayaan yang Tuhan kasih dan harus itu disyukuri. Dan itu blessing loh. Yes. Itu benar-benar berkat yang besar dari Tuhan. Ya kadang ketika jadi ibu pastilah ya ada capeknya gitu ya. Capek di rumah ngurusin anak, apalagi yang full house mom gitu ya. Yang tiap hari kerjaannya di rumah jadi ibu rumah tangga, ngurusin rumah, suami, anak gitu. Mungkin ada capeknya gitu ya. Tapi yang mau aku sampaikan bahwa itu pun anugerah Tuhan. Itu pun anugerah Tuhan. Kalau anakmu hari ini masih bisa nangis, artinya kan dia sehat. Yes. Masih pulang ke rumahnya berantakan, berarti masih ada anak sehat yang lagi ngeberantakin rumah gitu. Nah, jadi pesan aku adalah buat setiap ibu di luar sana, mau ibu yang bekerja ataupun ibu yang di rumah aja,
semua itu anugerah Tuhan dan kita diberkati sama Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Jangan compare berkatmu dengan berkat orang lain. Iya. Kalau kita bandingkan berkat kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah enjoy sama hidupnya kita. Kita nggak akan pernah bersyukur sama Tuhan. Kalau aku dan Thomas fokusnya ke, kok anak orang lain selamat, anak kita enggak. Kok orang lain mau punya anak gampang banget, kita kok susah banget pengen punya anak. Kalau kita fokus ke situ, kita tuh nggak akan pernah bisa happy jalanin hidup ini. So setiap orang diberkati sama Tuhan dengan cara yang beda-beda kok. Hari ini aku Seva ke surga, tapi aku diberkati dengan cara yang lain. Aku punya suami yang sangat baik, suami yang cinta Tuhan, keluarga yang diberkati sama Tuhan dan rumah tangganya gitu. Pekerjaan kita diberkati sama Tuhan. Dan begitu juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang hari ini gak kerja, mikirnya kok gak kerja ya, atau minder gitu. Tapi aku mau bilang, itu anugerah Tuhan juga loh. Jangan pernah compare dirimu dengan ibu-ibu yang bekerja, yang berkarir di luar sana. Ibu-ibu yang berkarir juga jangan pernah compare dengan, oh enaknya jadi ibu rumah tangga di rumah aja. Ya enggak, tiap orang punya berkatnya sendiri, punya perjuangannya sendiri, dia punya penderitaannya sendiri, punya bahagianya sendiri. Dan itu semua ya enjoy aja. Apa yang Tuhan berikan hari ini ya kita syukuri. Dan ya dijalankan aja karena itu semua berkat dari Tuhan. Itu sih. Satu lagi pertanyaan, ini pertanyaan tiba-tiba muncul, ini buat Ko Thomas sih. Jadi kan tadi ini ya dari sisi seorang ibu gitu loh. Nah aku penasaran, kan tadi Koko udah bilang kisah keluarga Koko di mana tuh dulu mungkin orang tua begitu keras ya. Dulu sama Ali Nujum dibilangin ciong, jadi begitu mungkin ibu mungkin keras banget, mama mungkin keras banget. Gimana Koko sebagai seorang anak bisa apa ya? Kadang-kadang kita, maksudnya ibu di dunia ini gak sempurna gitu loh. Ada yang baik, ada yang enggak. Tapi bagaimana Koko bisa, boleh gak kasih message-nya ke teman-teman di rumah sana, bagaimana bisa akhirnya mengalami pemulihan gitu? Ya jadi dari kecil salah satu buku yang saya suka baca, itu adalah buku Penyembuhan Luka Batin gitu. Jadi memang kalau kita mengalami sebuah luka emosi, luka hati, itu di memori juga banyak gitu. Itu tidak semudah itu sembuh, doa langsung disembuh gitu, enggak. Itu kita mesti berjuang gitu. Saya karena sebuah kondisi yang waktu kecil yang begitu keras, saya itu mudah sekali emosi gitu. Saya punya kartu rumah sakit jiwa. Tapi saya bukan masuk rumah sakit jiwa ya. Saya pernah punya gangguan emosional. Waktu saya pacaran sama Beta, saya menyadari saya punya gangguan emosional. Saya pernah sempat 1 bulan minum obat psikiater. Karena saya punya emosi yang tadi saya ceritain, pernah dibully segala macem gitu. Saya punya seorang pria yang cukup dulu itu emosi yang cukup labil gitu ya. Yang saya pendam gitu, tapi nggak keluarin, saya pendam karena saya Kristen, saya nggak boleh emosional gitu, tapi saya pendam, akhirnya emosi saya jadi salah gitu. Dari sekian tahun, dari saya 16 tahun sampai saya umur 34 tahun, saya berjuang dengan banyak baca, dengan doa, dengan baca firman rutin, dengan doa puasa, dengan baca buku rohani, dengan ikut seminar. Umur 34 tahun saya masih perlu seorang psikiater untuk minum obat 1 bulan ya. Tapi gak lama memang, akhirnya saya pulih. Menurut kamu itu mudah gak? Gak mudah. Jadi apalagi kamu sekarang hari ini luka, kamu gak mau ke gereja, kamu malas ke gereja, kamu hidupnya rusak. Saya hidupnya baik-baik aja nih, saya gak pernah aneh-aneh. Gimana kamu udah luka, kamu gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, kamu gak benerin hidup kamu bener-bener, itu gak bakal pulih. Gitu. Nah, kenapa hari ini saya punya keluarga bahagia pun memang itu berkat Tuhan, tapi itu pun gak instan. Dari kecil, buku yang kedua yang saya suka baca itu buku tentang keluarga. Jadi saya baca buku psikologi Tim LaHaye, tentang bagaimana kepribadian pasangan itu bisa cocok. Bagaimana hari ini membina keluarga dengan baik. Saya ikut seminar Pria Sejati. Ya kan, saya baca buku Erwin Wisco. Menjadi panutan saya, baca buku. Pokoknya semua itu diperjuangkan sampai hari ini ada. Jadi itu pun bersama dengan kasih karunia Tuhan, itu pun semuanya gak instan. Semuanya pemulihan dan saya berusaha keras gitu. Dan saya sadar gini, hampir setiap manusia kayak penyakit psikologi karena masa lalunya.
Ada yang bipolar, ada yang borderline, ada emosional. Saya tuh punya penyakit emosional yang berlebihan gitu loh. Itu gak bisa ngomong. Ada yang ngomong begini, satu pihak yang ngomong, gue gak kenapa-napa, itu gak bakal sembuh. Karena dia gak sadar. Iya. Dia merasa dirinya baik-baik saja gitu ya. Ada yang istilahnya kayak udahlah gue orangnya memang begini aja, udah gak mau sembuh aja gitu. Itu juga gak bakal sembuh gitu. Itu penuh, maksudnya itu sampai semua itu penuh perjuangan sampai saatnya semuanya bisa sembuh. Semuanya maksudnya bisa pulih gitu. Saya juga konseling sama psikolog saya, psikolog pribadi saya ya kan. Ya kan, semuanya maksudnya penuh perjuangan dan ya dengan waktu, seiring waktu, ayo mama bertobat ya kan. Mama penuh kasih dengan saya, akhirnya saya juga awal-awal saya tuh, nah salah satu yang paling penting untuk kunci mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi pasangan, mengasihi anak. Saat semuanya tidak mengasihi kita, saya pernah dalam keadaan begitu. Saya kan bertobat keluarga sendirian ya. Itu ada di mana ada firman yang kalau ada 4 orang, saya sendiri 3 orang lawan saya. Saya mengalami hal itu. Di mana seluruh dunia tidak mengasihi kita. Ya mengasihi kita siapa? Tuhan. Kristus. Dan kasih itu waktu kita berdoa, waktu kita punya hubungan sama Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan, punya firman Tuhan, kasih itu akan ada di hati kita. Dan itu kan penuh dan itu bisa mengasihi orang lain. Keluar melimpah. Omong kosong, kalau kita bisa mengasihi dengan kasih kita sendiri, omong kosong. Yes. Semua hubungan ini omong kosong kok, kita bisa mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi pemimpin kita, mengasihi mungkin atasan kita atau orang yang musuh kita, orang yang jahat sama kita. Tanpa kasih Tuhan tuh gak mungkin. Iya. Kasih yang abadi itu cuma kasih Kristus. Kita ini manusia ini kasihnya itu begitu egois. Ada maunya bahwa bisa mengasihi. Gitu. Ada timbal balik bahwa bisa mengasihi. Tapi kalau dengan kasih Kristus, kasih itu yang bisa berpegang, siapa yang menyakiti kita, kita bisa mengasihi, kita bisa memaafkan. Kita selalu bisa memaafkan musuh kita. Itu dengan kasih Tuhan gitu. Dengan hubungan yang kita sama Tuhan. Karena kita punya semakin kita punya hubungan sama Tuhan, semakin kita punya kehidupan yang hidup sama Tuhan itu bukan cuman kita jadi Kristen, kita percaya ya udah gitu. Tapi kita menjadi punya kehidupan kayak nabi-nabi, kayak rasul-rasul, punya kehidupan sama Tuhan. Yes, bergaul karib dengan Tuhan. Iya, jadi kita punya kitabnya sendiri gitu. Misalnya kayak saya punya, kayaknya di surga mungkin ada nih ya, kitab kehidupan Thomas nih ya. Ceritanya sama Tuhan Yesus, oh ini punya hubungan sama Tuhan ya kan. Hidupnya akhirnya begini, itu semuanya ada alurnya gitu. Kita mesti punya kehidupan intim sama Tuhan. Mesti punya hidup bergaul erat sampai kita ngobrol gitu sama Tuhan gitu loh. Setiap saat teduh kita ngobrol gitu loh. Kita mulai ngobrol sama Tuhan. Kita mulai belajar dengar suara Tuhan. Walaupun kadang kita salah dengar. Mungkin kita kadang benar dengarnya. Ya kita terus tanpa rasa takut kita tuh punya hubungan komunikasi sama Tuhan yang 2 arah gitu. Bener. Dan lama-lama kasih itu kan terus memenuhi hidup kita sampai kita pulih dan sampai kita bisa mengasihi orang lain gitu. Amin. Aku suka banget sih kalau aku konklusiin gitu loh. Maksudnya aku berasa kalau bisa dijadikan tema transforming life kita ini ngomongin bukan hanya tentang bagaimana tetap kuat, maksudnya mengalami badai, tapi benar-benar pemulihan keluarga. Dan satu kata kasih gitu loh. Maksudnya ketika suka banget ketika Kak Thomas bilang gitu loh, omong kosong gitu, kita bisa mengasihi kalau nggak dari kasihnya Tuhan gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa memilih kita mau dilahirkan di keluarga seperti apa gitu. Tetapi kita bisa memilih untuk dekat sama Tuhan dan ngalamin kasihnya dan mengalami pemulihan bukan di dalam hidup kita aja, tetapi di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kita hidup. Jadi kayak gak lama-lama lagi terberkati banget sama sharing dari Kak Thomas, dari Cibeta, dan juga nih spontan ya. Boleh gak, aku rindu banget kalau boleh biasa kita akhirin dengan doa. Boleh gak Kak Thomas bisa berdoa buat setiap dari kita gitu. Maksudnya kayak aku percaya banget kisah ini menguatkan dan memberkati banyak orang yang menonton. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan yang berbicara di tempat ini Tuhan. Tuhan yang jamah hidup kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan.
dengan pengharapan. Amin. Biar iman kasih pengharapan kami Tuhan semakin sempurna dalam Kristus. Amin. Yes. Biar mata kami hanya memandang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bukan memandang yang lain Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yes. Sehingga hubungan kami sama Bapa semakin baik. Amin. Biar hati kami Tuhan bukakan mata, telinga hati kami, telinga roh kami. Mata hati kami biar kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biar kami melihat setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus yang selalu bersama kami. Yes. Jamah kami Tuhan. Yes. Biar kami hidup karib sama Tuhan. Amin. Hidup bersahabat sama Tuhan. Amin. Di dalam setiap penderitaan hidup kami Tuhan. Kami percaya di setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Walaupun ada penderitaan, kami terus berharap. Yes. Iman kami tidak terjepit Tuhan. Yes. Tapi hidup iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Tuhan jamah kami semua Tuhan. Biar hari ini kami semakin serupa dengan Kristus. Amin. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Semua berkat kasih karunia-Mu buat hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Thomas, si Beta. Thank dari you tengah-tengah juga kita. buat Sama-sama, kesempatannya. thank you ya. Untuk kita bisa sharing. Sangat terberkati. Yuk kita bye-bye. Sampai jumpa di next Transforming Life kita. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur